Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini kita bakal nge-review mikrofon dari ViVine. Kita udah pernah nge-review ViVine yang XLR atau condenser microphone. Kita bakal nge-review sekarang wireless microphone yang cocok buat kalian pakai mobile user, tapi terutama untuk kalian pakai DSLR atau mirrorless. Ini menurut gue cukup oke di harganya. So, kita langsung aja bahas seberapa harga dan spek-speknya sendiri. Harga sendiri kalian bisa beli si ViVine M9 ini di harga segini ya, sekitar 1 juta di Tokopedia, tapi kalau misal gue cari yang bekasnya tuh kira-kira sekitar di 800 ribuan. Bisa lebih murah dikit, tapi ya kalau misal kalian mau beli mikrofon ini, gue bakal taruh semua linknya ada di deskripsi. Dan untuk speknya sendiri gue bakal taruh di sini. Cukup beefy ya, terutama dari si baterainya sendiri yang cukup besar. So, kita langsung aja moving on ke packaging konten. Kira-kira di harga segini kalian dikasih apa aja sih? Boxnya juga ini kelihatan besar kan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, di boxnya kalian dikasih carrying case yang bagus kualitasnya. Kalian dikasih 3 kabel 3.5 mm, dan itu tuh ada yang 3 pol, ada yang 2 pol, dan dikasih 1 kabel USB Type-C yang pastinya. Terus dikasih charging juga Type-C ya untuk ngecas ViVine kalian dikasih manual, dan yang pasti kalian dikasih wind muffler 2 karena ada 2 mikrofon juga. Udah komplit banget di boxnya. Dan bagaimana untuk desain dan build-nya sendiri? Desain sih, gue jujur untuk desain case gue cukup suka, dia ada kayak pattern-nya gitu, jadi kelihatan cukup premium feeling-nya. Dan untuk clasp-nya juga kalau misalnya kita mau lihat ya nih, kerasa solid untuk clasp-nya sendiri. Dan untuk mikrofonnya sendiri, ini lucu desainnya, kayak ada smiley face gitu, jadi berkarakter ya, so that's pretty cool. Dan build-nya sendiri juga dia full terbuat dari plastik, tapi kelihatan cukup solid. Beratnya juga cukup enteng ya, si mikrofonnya tuh beratnya cuma sekitar 25 gram per mikrofonnya, jadi enteng banget. Dan untuk berat si case-nya sendiri juga dia ini hanya di 100 gram. Jadi walaupun kelihatan besar dan congki, masih cukup enteng. Cuma ya, kelemahannya memang dia agak sedikit besar, jadi mungkin kurang kalau dimasukin ke saku bakal kerasa menonjol gitu menurut gue, seperti itu. Dan untuk masalah si build-nya sendiri sih, ini udah solid ya, gue sih nggak ada komplain. Move on, kita ke feature-nya ada apa aja. Ini feature-nya cukup rich ya. Jadi untuk si charging case sendiri, kalau misalnya kita lihat di sini ada si battery indicator di bawah. Kalau misalnya kita ke belakang, di sini ada si USB Type-C charger-nya. Dan kalau misalnya kita buka, di sini ada untuk slot masukin 2 mikrofon dan receiver di tengah. Dia pakai kayak pin gitu, dan dia cukup satisfying ya, cukup high quality juga untuk si hinge-nya sendiri. Sedangkan untuk si individual mikrofonnya sendiri, kalau misalnya kita lihat di sini, di depan ada logo smiley face yang lucu, di belakang ada clasp buat kita nakutin ke baju kalian, dan di atas di sini ada si omnidirectional mikrofonnya sendiri yang kalian bisa tutupin. Udah ada kayak mountingnya buat nutupin pakai wind muffler yang udah disediakan. Kalau misalnya kita ke samping, di sini ada si noise reduction button yang nanti kita bakal tes ya. Ada pairing button, dan di sini ada power button. Jadi untuk pairingnya kalian tinggal press nol, dia bakal kedip-kedip biru, LED kanan. Kalau misalnya udah connect receiver, LED-nya bakal static ya. Sedangkan yang di kiri itu buat ngasih tahu battery life-nya. Dan di sini ada noise reduction yang tadi gue bilang. Kalau misalnya kita pencet noise reduction-nya, si LED putih bakal nyala. Sedangkan buat di receiver sendiri, kita lihat aja di B-roll, di depan ada logo ViVine, ke sebelah kiri ada power button, dan ada individual volume button ya untuk mikrofon A dan B. Bawah ada si chargingnya sendiri, di kanan ada mono and stereo button. Yes, ada option itu lumayan bagus. Ada si pairing buttonnya juga, dan yang pastinya di paling kanan di situ ada mikrofon outputnya sendiri. Sedangkan di depan ini lumayan unik ya, dia ada LED bar gitu buat ngasih tahu status mono stereo dan status pairing system, serta ngeliatin volume-nya juga untuk individual mikrofon. Itu salah satu yang gue suka sih dari fiturnya. Jadi bisa kelihatan spesifik ya. Biasa kan kalau mikrofon lain tuh pakai indikator, ini ada actual LED-nya. Nice. So, bagaimana untuk si mic quality? Ya, mic quality kalian lagi ngedengerin mic quality tersebut sekarang. Dari tadi gue review mikrofon ini, gue pakai si ViVine M9, makanya cuma ada satu yang gue bisa showcase ya. Lagi satu lagi ini ada di baju. Mikrofonnya gimana menurut kalian? Menurut gue sih cukup bassy ya mikrofon ini. Dan ini gue pakai noise reduction mati, cukup bassy, dan gue overall untuk suaranya, karena suara gue berat, jadi gue harus agak sedikit di high pitch in suaranya biar nggak terlalu muffled. Agak sedikit kurang di detail, tapi overall sih
untuk masalah BC dan masalah kedengarannya menurut gue udah cukup oke ya. Dan ini gue pakai modenya mode mono karena cuma satu mikrofon juga. Kalau misalnya kalian mungkin lagi nginterview orang bisa pakai mode stereo gitu misalnya. Overall mic quality sih untuk harganya gue udah cukup puas lah, pas menurut gue di harganya. Terus bagaimana untuk si kualitas noise reduction dari mikrofon serta range-nya sendiri. Jadi untuk range sendiri, Vivine bilang dia bisa 50 meter kalau misalnya nggak ada obstruction. Dan untuk noise reduction sih, gue udah sempat coba tes, gue bisa bilang it works, tapi agak sedikit signifikan nurunin kualitas suara kaliannya. Ya untuk lebih detailnya, check it out deh. Ini gue tes si noise reduction mode-nya dan range-nya sendiri sejauh apa. Check it out. Oke guys, so ini dia gue di halaman belakang pakai Vivine M9. Ini gue masih nyala dimatiin noise reduction-nya. Dan range-nya seperti ini. Gimana? Masih kedengeran nggak dari sini? Gue ngomongnya ini biasa aja ya, volume biasa. Dari jauh udah jauh. Dan kalau misalnya gue cuma nyalain noise reduction-nya. Nah ini pakai noise reduction nyala, menurut gue kualitasnya agak cukup menurun. Cuma ini ada motor lewat. Gue sambil ngomong, halo guys, nomor gue dapat dari Steptech. Motor lewat lagi, satu lagi. Itu harusnya bisa ke nullify dengan baik, cuma sacrifice suara gue yang bakal lebih turun ya kualitasnya. Kalau bisa gue matiin lagi, nah ini gue matiin si noise reduction-nya. Memang suaranya masih kedengaran, tapi menurut gue tanpa noise reduction juga udah cukup bagus ya mikrofon ini nge-cancel audionya gitu. So, kalian bisa nilai sendiri gimana, dan kita langsung balik lagi ke studio untuk moving on ke section lainnya. Nice. Ya, seperti itu. Gue sih rekomend kalau misal suara luar nggak terlalu berisik, mending dimatiin aja ya si noise reduction-nya. Moving on, yang terakhir, battery life-nya. Ini salah satu selling point terbesar dari si Vivine M9 ini, dari battery life-nya. Dia baterainya cukup besar, individual 28 mAh baterai, bisa tahan 12 jam ya, that's pretty cool. Dan untuk si charging case sendiri, dia baterainya ada di 1200, makanya dia segendut ini. Dan untuk charging time-nya, sampai 100 ini butuh waktu sekitar 2,5 jam untuk charging case, dan kalau untuk si mikrofon butuh waktu 1,5 jam. Ya cukup oke lah, cukup standar menurut gue. Jadi baterai cukup solid, nggak ada masalah sama sekali. So kita langsung aja moving on ke konklusinya. Gue bakal bahas beberapa hal yang gue suka dan hal yang gue kurang suka. Hal yang gue kurang suka beberapa yaitu mungkin dari si beratnya ya, bukan berat dari dimensinya yang cukup tebal. Itu sih, tapi again, gue nggak bisa komplain karena dia punya baterai yang cukup besar juga, so that's good. Terus komplainan kedua, gue bisa bilang, untuk kualitas mikrofonnya mungkin bisa diatur lagi biar sedikit lebih clear ya. Karena udah bagus, cuma kalau sedikit lebih clear menurut gue sih bakal lebih better. Cuma segitu aja sih, dan untuk hal-hal yang gue suka, ada cukup banyak. Pertama, desain mikrofonnya cukup lucu ya, ada ke smiley face, enteng juga. Terus yang gue suka tuh sangat clear banget indikatornya dari si receiver-nya, bisa kelihatan volume, mode apa gitu, sangat clear, gampang, interaktif. Itu salah satu hal yang gue suka banget. Dan yang pastinya ini sangat versatile. Kalau misalnya kalian sekarang pakai HP, ada converternya. Tapi kalau misalnya kalian udah upgrade misalnya ya, pakai DSLR atau pakai mirrorless lebih tepatnya, ada juga untuk portnya, dan yang pasti bakal lebih bagus kualitas audionya. Ini gue nge-record pakai S25 Ultra, jadi pakai HP ya, karena gue nggak punya mirrorless kamera juga. Seperti itu untuk konklusinya. Overall sih di harga 1 jutaan, kalau misalnya kalian punya duit segitu dan ingin nyari mikrofon yang future proof, ini sih menurut gue pilihan yang cukup baik. Bagaimana menurut kalian? Selama videonya di-record, yang pastinya pakai Vivine M9, kalian bisa buat konklusi juga dari hal tersebut. Suara gue memang agak berat dan itu ya, suka mumbling, jadi mungkin ada beberapa hal yang gak didengar, even mikrofon sebagus apapun juga suka gitu, karena it's my fault, not the microphone fault. Anyway, kalian bisa nilai, cuma segini aja videonya. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Thank you and goodbye.